Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Daniar di channel saya Mas Niko Tutorial atau Mas Niko. Nah teman-teman, di video kali ini saya menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua, bagaimana ceritanya awal mula, istilahnya bagaimana caranya kita menjadi seorang YouTuber yang sukses dalam tanda kutip teman-teman. Karena sukses itu tidak hanya dinilai dengan uang, tapi juga macam-macam lah. Jadi langsung saja ya, ini saya cerita, memang cerita teman-teman ya, jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi. Pertama adalah kalau misalkan kita ingin menjadi YouTuber, yang pertama adalah kita harus niat kita tuh apa. Kalau dulu, kalau pengalaman saya memang karena memang hobinya tuh fotografi dan juga videografi ya, terus kemudian saya tuangkan dalam editing video. Saya memang mulai dari sejak kuliah dulu memang saya sukanya mengedit video, walaupun editing video saya itu nggak bagus-bagus sama, tapi memang saya suka. Pertama itu kita tujuannya itu mau apa. Yang kedua adalah kita harus tekun. Nah setelah kita mau tujuannya apa, kita harus tekun teman-teman. Tekun tuh dalam artian gini, jangan separuh-separuh. Kalau misalnya kita mau terjun ke satu dunia, dunia maksudnya bumi, maksudnya dunia misalkan YouTube, kita harus benar-benar fokus. Kecuali kita artis loh ya, kecuali kita sudah terkenal duluan, itu kita enggak apa-apa, nyambi-nyambi gitu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ya seperti saya ini tidak terkenal, hanya orang biasa, itu ya kita harus fokus teman-teman. Karena memang kalau misalkan kita tidak fokus ya nanti terbengkalai, karena memang YouTube itu kita tuh disuruh untuk aktif di dunia YouTube itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kreatif teman-teman. Namanya YouTuber itu adalah kata lainnya adalah konten kreator, atau kita harus kreatif ya. Kenapa kita harus kreatif? Karena kita menjual apa ya, menjual video yang kita upload teman-teman. Jadi misalkan teman-teman menurut teman-teman itu adalah videonya bagus, tapi belum tentu menurut penonton itu videonya bagus. Nah seperti itu teman-teman. Kalau di channel saya itu juga selalu berusaha bagaimana orang itu suka dengan video saya, mulai dari kontennya, terus kemudian cara pengambilan videonya, terus kemudian alatnya, terus kemudian editingnya. Nah kenapa editing itu saya taruh di terakhir? Karena memang sebenarnya kalau di YouTube itu editing itu bukan nomor satu, ya memang menjadi faktor tambahan kita untuk orang itu suka kepada channel kita. Tapi yang paling penting adalah kontennya. Nah, konten atau isi dari video itu. Misalkan gini, tapi teman-teman gini, jangan mengupload atau membuat video yang sedang viral. Dalam artian gini, kalau misalkan teman-teman mengupload video yang sedang viral, ya memang video itu mungkin nanti viewernya akan banyak. Tapi setelah itu, ya penonton, ya sudah. Karena memang video yang kita upload itu cuma ada yang viral aja. Kalau menurut saya itu adalah kita harus konsisten mengupload video. Kalau saya memang temanya traveling teman-teman. Jadi traveling itu bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa kita naik transportasi umum. Terus kemudian karena memang channel saya itu juga memberikan informasi perkembangan, jadi saya juga menyampaikan update lalu lintas, kemudian sarana transportasi dan lain sebagainya. Karena memang itu bagian dari traveling juga teman-teman ya. Terus kemudian kenapa saya kadang-kadang tambahi makan, terus kemudian kuliner, karena memang banyak sekali yang request juga. Selain kita jalan-jalan, kita juga sebisa mungkin itu menampilkan tempat kuliner yang recommended di kota tersebut. Seperti itu teman-teman ya, tadi ada 3 ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah baru peralatan teman-teman. Nah, kenapa peralatan itu bukan nomor 1? Karena selagi kita tuh sudah mempunyai handphone yang bisa untuk merekam, kita sudah bisa menyebut diri kita tuh YouTuber. Ya walaupun sebenarnya yang menyebut kita YouTuber itu orang lain ya. Saya tidak menyebut diri saya itu YouTuber, karena yang menyebut diri saya itu YouTuber adalah orang lain. Kalau saya menyebut ya saya itu ya seperti ini ya. Saya cuma hobi-hobi saja sih teman-teman. Jadi alat pengalaman saya pertama dulu ngevlog tuh menggunakan HP teman-teman. Handphone Samsung Galaxy S6 Edge. Masih ada ini HP-nya. Nah, sampai sekarang untuk handphonenya masih ada teman-teman. Jadi saya menggunakan handphone Samsung Galaxy S6 Edge. Jadi ini memang kualitasnya minimal itu FHD 60 fps. Ini handphone jadul teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mulai sekarang mungkin HP Oppo, Lenovo, terus kemudian yang lainnya itu mungkin sekarang sudah bagus-bagus kameranya. Jadi kalau teman-teman sudah punya, itu langsung pakai saja. Itu dari segi peralatan. Kalau misalkan nanti sudah mempunyai rezeki, sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu boleh. Seperti saya juga membeli kamera, terus kemudian membeli drone, membeli peralatan seperti ini. Itu juga dari YouTube juga. Saya juga mendapatkan hasil dari YouTube, saya gunakan juga sebagian untuk menambah mengupgrade peralatan saya supaya kualitas di video saya itu bagus. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah editor atau editing teman-teman. Karena sebenarnya kita ngevlog tanpa diedit pun juga kalau misalkan kontennya bagus, tepas,
terus kemudian kita caranya mengupload, terus kemudian kita nge-share-nya itu bagus, itu viewernya juga bisa banyak teman-teman, tanpa diedit. Tapi alangkah lebih bagusnya, YouTube itu juga suka video yang diedit, apalagi kualitasnya yang bagus, itu YouTube itu suka. Nah, yang selanjutnya lagi, teman-teman, itu tadi adalah editing atau editor. Itu teman-teman, kalau memang itu hanya mempunyai HP, silakan teman-teman juga bisa mengedit menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Misalkan KineMaster ataupun Filmora Go atau aplikasi yang lainnya yang ada di HP. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis teman-teman, jadi langsung saja diedit. Nah, setelah editing, kalau misalkan HP sudah punya, komputer sudah punya, saya sarankan untuk mengeditnya itu menggunakan komputer, karena nanti videonya kan akan berkelanjutan ya. Kalau HP itu memorinya harus gede, harus sering memindah. Kalau menggunakan komputer, kita bisa menyimpan file itu di hard disk di komputer atau di hard disk eksternal. Terus kemudian yang selanjutnya adalah, ya memang ada beberapa teman-teman ya, tapi ini memang dari saya ya, dari saya pribadi. Setelah itu adalah pelajari algoritma, tata cara, peraturan dari YouTube teman-teman. Jadi kita harus mempelajari, selain kita membuat video, kita mengedit video, kita ngupload YouTube itu juga ada aturannya, ada juga cara-caranya. Nanti untuk tutorial detailnya akan saya sajikan di video terpisah teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang videonya ini. Jadi misalkan ya, cara ngupload itu seperti biasa, terus kemudian menentukan judul, terus deskripsi, terus kemudian tag, terus kemudian thumbnail, itu sangat mempengaruhi sekali bagi video kita untuk ditonton orang lain, karena kita masih pemula. Kecuali kalau memang subscriber kita itu udah di atas 1 juta, 10 juta, atau seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, dan lain sebagainya, itu dia ngupload asal-asal pun juga banyak yang nonton, karena memang yang suka dengan channelnya mereka itu sudah banyak. Kalau seperti kita yang baru, itu kan kita harus mempromosikan channel kita tuh tentang ini, videonya ini, wow, gambar thumbnailnya tuh bagus, terus kemudian deskripsi kata kuncinya tuh memudahkan orang untuk mengetik. Misalkan saya ingin Taman Safari Prigen, jadi kita harus menambahkan apa namanya, tag-tag ataupun kata-kata yang berunsur-unsur dengan Taman Safari Prigen. Nanti jelasnya akan saya sajikan di video terpisah teman-teman. Itu tadi ya, mungkin ada beberapa, ada 5 atau 6 ya teman-teman ya dari saya. Dan yang paling penting adalah ya tadi yang saya sampaikan, istiqomah teman-teman. Istiqomah itu sangat susah sekali, karena memang itu tadi, kita tuh harus menyempatkan waktu untuk syuting atau untuk melakukan pengambilan gambar. Terus kemudian kita juga harus menyempatkan waktu untuk ngedit. Nah, ngedit itu nggak gampang loh ya teman-teman. Nggak hanya kita harus di depan komputer atau di handphone atau di laptop, kita juga harus menyempatkan waktu paling nggak 1-2-3 jam kalau misalkan ngedit. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menyempatkan waktu untuk ngupload. Upload video itu lama. Jadi video saya itu yang di channel saya yang satunya, Niko Channel, itu biasanya itu antara 10-30 giga satu video teman-teman ya. Bisa teman-teman bayangkan sendirilah nguploadnya berapa lama. Saya biasanya nguploadnya tuh malam, karena kalau malam itu bandwidthnya mesti tinggi, jadi nggak banyak orang pakai, jadi nguploadnya lebih cepat. Biasanya pagi sudah selesai. Walaupun saya ngupload 4 video sampai 5 video, saya ngupload malam, nanti pagi itu sudah selesai. Ya itu tadi teman-teman ya, beberapa tips dari saya bagaimana kalau misalkan kita mau menjadi YouTuber. Nah, terkait modal teman-teman ya, terkait modal sebelum saya tutup, modal itu sebenarnya kita bisa hanya bermodalkan handphone dan juga paketan kuota internet. Karena selain kita mengedit video, kita juga harus mengupload video teman-teman. Upload itu butuh paket data. Paket data itu butuh uang untuk membelinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan paketan data dari Telkomsel atau Indosat itu mahal, ya saya sarankan datang ke Telkom teman-teman. Di sana tuh ada wifi gratis ya, bukan gratis, wifi berbayar. Biasanya tuh 5.000 satu hari, itu sudah unlimited ya. Tapi kalau misalkan banyak orang yang pakai ya lemot. Saya dulu juga sebelum pasang wifi sendiri, saya juga biasanya kalau ngupload datang ke wifi corner itu teman-teman ya, punyanya Telkom itu. Ya seperti itu, memang perjuangan seorang jadi YouTuber itu memang ya susah-susah gampang teman-teman. Ketika nanti videonya itu banyak yang nonton, itu kita seneng banget. Tapi ketika video itu sudah kita upload, syutingnya sudah susah, ngeditnya tuh lama, uploadnya tuh berjam-jam, yang nonton sedikit, waduh itu rasanya tuh kayak jualan nggak laku loh teman-teman ya. Tapi kalau sudah yang nonton banyak, wah enak banget. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman video kali ini, video mengenai bagaimana caranya kita atau lebih tepatnya itu pengalaman saya menjadi seorang konten kreator atau YouTuber seperti ini. Dan perlu diingat bahwa saya menjadi konten kreator di YouTube ini adalah sampingan teman-teman ya. Jadi saya membuat videonya ya kalau nggak waktu libur ya Sabtu Minggu atau hari libur. Jadi saya ngeditnya itu biasanya hari Sabtu hari Minggu, karena Senin sampai Jumat saya kerja. Jadi
Mungkin cukup sekian ya videonya saya kali ini, nanti akan saya sambung di episode selanjutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, supaya tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan di channel YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.